Oke, silakan presentasi dari sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Aljabar Abstrak Bapak Ismanto SSI MPD. Tak lupa teman-teman angkatan pendidikan matematika baik yang dari 2020 maupun 2021. Di sini saya Umi Lu'lu'atul Jannah dengan NIM 211001011 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 akan mempresentasikan LKM Individu 1 mata kuliah Aljabar Abstrak. Di sini diberikan himpunan P sama dengan 024 yang merupakan himpunan bagian dari Z6 terhadap penambahan. Tentukan semua subgrup dari P. Sebelumnya, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di mana lingkaran yang besar ini Halo, merupakan Assalamualaikum, Z. Umi. Mohon maaf, saya potong. Slide-nya belum tampak, Nak. Yang mau dipresentasikan. Masih dalam bentuk folder-folder. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, maaf ya, saya potong ya. Ya. Ada masalah, Umi? Pak, sebentar, Pak. Ya, ya.
Gimana Umi? Mohon maaf Pak Is, untuk presenternya Yuyun, Mbak Yuyun Novitasari. Yuyun, coba. Yuyun Novita. Oke. Sudah nak, Yuyun sudah jadi presenter. Silakan share. Untuk yang presentasi yang kedua siapa ya? Halo? Di list ya, di list di WA Group. Ya, silakan. Sudah kelihatan. Terima kasih Mbak Yuyun. Slide selanjutnya. Next, Mbak Yuyun. Langsung sampean pegang kendali aja, Oh. Mbak. Iya. Nanti kalau saya WA apa-apa semuanya direspon ya, cuma direspon gitu. Nanti apa yang saya minta itu yang penting direspon ya. Nggak apa-apa langsung di-share. Saya ini kemarin nggak mau nge-share karena nambah orang dari sini. Ya. Baca nggak ya dari saya? Baca nggak? Itu ya. Ayo, waktunya berjalan. Masih terkendala, Umi? Masih terkendala? Halo? Ya, tidak bisa saya ambil alih, Pak. Oh iya. Seharusnya Yuyun aja yang ramat nggak apa-apa. Nanti nggak jalan-jalan presentasinya. Saling bantu. Ayo, waktunya udah habis ini nanti. Terus Mbak Yuyun sudah next, Mbak Yuyun. Iya, Yuyun dibantu Yuyun. Kalau emang bandwidth-nya bagus, Yuyun yang bantu. Apakah sudah bisa terlihat? Udah, tapi slide-nya masih sama di slide pertama. Bisa next, Mbak.
Bagaimana? Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih. Langsung next. Ya, sudah. Di sini diberikan himpunan P sama dengan 024 yang merupakan himpunan bagian dari Z6 terhadap penambahan. Tentukan semua subgrup dari P. Sebelumnya perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di sini P yang lingkaran besar itu merupakan Z6 terhadap penambahan. Sedangkan yang lingkaran kecil itu P. Adapun langkah-langkah untuk menentukan semua subgrup dari P, yang pertama kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Z6 terhadap penambahan itu merupakan suatu grup. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan bagian dari Z6, dan apakah P ini termasuk himpunan bagian dari Z6. Kemudian yang ketiga, menentukan himpunan bagian dari P. Dan yang terakhir, menentukan semua subgrup dari P. Next, Mbak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui Z6 itu apa. Z6 itu merupakan sisa pembagian dari 6. Semisal di sini 6 dibagi 6 dapat 1, sisanya 0. Kemudian yang kedua, 7 dibagi 6 dapat 1, sisanya 1. 8 dibagi 6 sama dengan 1, sisa 2. 9 dibagi 6 dapat 1, sisa 3. 10 dibagi 6 dapat 1, sisa 4. 11 dibagi 6 dapat 1, sisa 5. Kemudian 12 dibagi 6 dapat 2, sisanya 0. Nah, di sini karena sisanya yang 12 dibagi 6 dan 6 dibagi 6 itu sama, jadi kita tulis satu saja, yaitu himpunan Z6 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan tabel Sailé di bawah ini. Di sini yang vertikal maupun horizontal di sini merupakan anggota dari Z6. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 2 hasilnya 2, 0 tambah 3 hasilnya 3, 0 tambah 4 hasilnya 4, 0 tambah 5 hasilnya 5. Nah, di sini untuk yang 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi yang ditulis itu sisanya. Karena sisanya 0 berarti yang ditulis 0. Begitu juga seterusnya. Next, Mbak. Nah, teramati bahwa berdasarkan tabel Sailé, yang pertama, bahwa Z6 ini bukanlah himpunan kosong, karena jelas bahwa 0 ini merupakan elemen dari Z6, 1 elemen dari Z6, 2 juga elemen dari Z6. Kemudian yang kedua, karena hasil penambahan sebarang 2 anggota Z6 menghasilkan anggota Z6 itu sendiri, maka dia tertutup terhadap penambahan. Nah, ini berarti Z6 terhadap penambahan bersifat tertutup. Kemudian yang ketiga, karena berdasarkan I2, Z6 terhadap penambahan ini bersifat tertutup, maka hal ini mengakibatkan bersifat asosiatif. Misalnya kita ambil angka 0, 1, dan 2 yang merupakan elemen dari Z6, buka kurung 0 plus 1, tutup kurung plus 2, sama dengan 1, ditambah 2, sama dengan 3. Dan 0 plus buka kurung 1 plus 2, sama dengan 0 plus 3, sama dengan 3. Karena buka kurung 0 plus 1, tutup kurung plus 2, sama dengan 3, itu sama dengan 0 plus 1, buka kurung 1, plus 2, tutup kurung. Ini menunjukkan bahwa Z6 terhadap penambahan ini bersifat asosiatif. Nah, ini masih contohnya saja. Sedangkan untuk bukti yang umum, kita ambil untuk sebarang A, B, dan C, itu elemen dari Z6. Buka kurung A modulo 6 plus B modulo 6 tutup kurung plus C modulo 6. Ini sama dengan A plus buka kurung A plus B modulo 6 plus C modulo 6. Sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C modulo 6. Karena di sini bersifat asosiatif, jadi bisa dirubah seperti A plus buka kurung B plus C tutup kurung modulo 6. Kemudian bisa diuraikan menjadi A modulo 6 plus buka kurung B modulo 6 plus C modulo 6.
Karena untuk sebarang A, B, C, elemen dari Z6 berlaku buka kurung A modulo 6 plus B modulo 6 tutup kurung plus C modulo 6 itu sama dengan A modulo 6 plus buka kurung B modulo 6 plus C modulo 6 tutup kurung. Hal ini menunjukkan bahwa Z6 terhadap penambahan ini bersifat asosiatif. Next, Mbak. Kemudian yang I4, berdasarkan tabel Sayle, elemen identitasnya itu adalah 0. Karena jika kita lihat di tabel Sayle itu, 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, 0 ditambah 2 itu sama dengan 2, dan itu sama dengan 2 tambah 0, dan seterusnya. Karena untuk sebarang A elemen Z6 berlaku 0 plus A sama dengan A plus 0, yang menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas Z6 terhadap penambahan. Nah, elemen identitas itu apa? Terhadap penambahan, elemen identitas itu suatu elemen bila ditambahkan dengan suatu himpunan atau himpunan lain, maka akan menghasilkan himpunan lain itu sendiri. Nah, karena di sini 0 jika ditambahkan dengan himpunan manapun, maka akan menghasilkan himpunan manapun itu sendiri. Kemudian yang 5, karena 1 plus 5 itu sama dengan 0, sama dengan 5 plus 1, ini berarti inverse dari 1 adalah 5. Dan sebaliknya, inverse dari 5 adalah 1. Selain itu ada juga 2 plus 4 sama dengan 0, itu sama dengan 4 plus 2. Jadi inverse dari 2 itu 4, inverse dari 4 itu 2. Sama seperti yang 3 plus 3 sama dengan 0, itu sama dengan 3 plus 3. Jadi inverse dari 3 itu dirinya sendiri. Nah, untuk yang inverse itu suatu dua bilangan atau dua himpunan jika dijumlahkan akan menghasilkan elemen identitas. Yang selanjutnya, karena Z6 terhadap penambahan ini memenuhi aksioma G1, G2, G3, dan G4, dan juga G5, maka dapat disimpulkan bahwa Z6 terhadap penambahan ini merupakan suatu grup. Kemudian yang kedua, kita menentukan himpunan bagian dari Z6. Nah, Z6 ini kan tadi anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Berarti N-nya itu sama dengan 6. Karena N-nya itu jumlahnya ada 6. Nah, untuk mencari himpunan bagian, itu rumusnya 2 pangkat N. Jadi sama dengan 2 pangkat 6, itu hasilnya 64. Nah, kemudian setelah didata di sini, ini masih belum semuanya ya, jadi masih ada banyak lagi, karena ini saya hanya menulis sebagian saja. Nah, di sini sesuai pertanyaan tadi kan yang ditanyakan P itu kan 024. Nah, di sini 024 ini termasuk di dalam himpunan bagian dari Z6. Next, Mbak. Kemudian P ini anggotanya 024. Jadi N-nya itu sama dengan 3. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita data himpunan bagian dari P, itu ada himpunan kosong, 0, 2, 4, 0,2, 0,4, 2,4, dan 0,2,4. Kemudian, kita bisa langsung menunjukkan atau menentukan subgrup dari P. Nah, sebelumnya, syarat kecukupan dari subgrup itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi, himpunan kosong ini bukanlah termasuk syarat kecukupannya, jadi tidak usah ditentukan subgrupnya. Jadi, kita ambil A, himpunan bagian dari P, di mana A ini anggotanya 0. Selanjutnya, kita akan tunjukkan apakah A terhadap penambahan ini merupakan subgrup dari P terhadap penambahan. Kita pakai teorema terhadap inverse. Perhatikan tabel Sayle di bawah ini. Nah, di sini 0 ditambah 0, hasilnya 0. Karena inverse dari 0 itu adalah 0. Karena dari tabel Sayle teramati bahwa I1
A bukanlah himpunan kosong, kemudian I2, sebarang anggota A ditambahkan dengan sebarang inverse dari A, menghasilkan anggota A. Ini menunjukkan bahwa A terhadap penambahan ini merupakan subgroup dari P terhadap penambahan. Kemudian yang kedua, kita ambil B, himpunan bagian dari P, di mana B itu anggotanya 2, maka 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil dari 2 ditambah 2 itu hasilnya 4, sedangkan di mana 4 ini bukanlah elemen dari B, maka dapat disimpulkan bahwa B bukanlah subgroup dari P terhadap penambahan. Kemudian, yang selanjutnya kita ambil C, himpunan bagian dari P, di mana C itu anggotanya 4. 4 ditambah 4 itu hasilnya 2. Karena 4 tambah 4 hasilnya kan 8. Karena Z6 berarti 8 dibagi 6 hasilnya dapat 1, sisanya 2. Karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil 4 ditambah 4 sama dengan 2, di mana 2 bukanlah elemen dari C, maka dapat disimpulkan bahwa C bukanlah subgroup dari P terhadap penambahan. Next. Ambil D, himpunan bagian dari P, di mana D anggotanya itu 0,2, ya 0 ditambah 0, hasilnya 0, 0 ditambah 2 hasilnya 2, kemudian 2 tambah 0 hasilnya 2, 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil dari 2 tambah 2 itu sama dengan 4, di mana 4 ini bukanlah elemen dari B, maka dapat disimpulkan bahwa D bukanlah subgroup dari maaf ya, ini karena bukan elemen 4 bukanlah elemen dari D. Maka dapat disimpulkan bahwa D bukanlah subgroup dari P terhadap penambahan. Kemudian yang ambil E, himpunan bagian dari P, di mana E ini 0,4, maka 0 tambah 0 hasilnya 0, 0,4 hasilnya 4, 4 tambah 0 hasilnya 4, 4 plus 4 hasilnya 2. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil 4 tambah 4 sama dengan 2, di mana 2 bukanlah elemen dari E, maka dapat disimpulkan bahwa E bukanlah subgroup dari P terhadap penambahan. Next, Mbak. Kemudian kita ambil F, himpunan bagian dari P, di mana F ini sama dengan 2,4. Kemudian kita buat di tabel Sayle, 2 plus 2 hasilnya 4, 2 plus 4 hasilnya 0, terus 4 plus 2 hasilnya 0, 4 plus 4 hasilnya 2. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa hasil dari 2 plus 4 sama dengan 0, sama dengan 4 plus 2, di mana 0 ini bukanlah elemen dari F, maka dapat disimpulkan bahwa F bukanlah subgroup dari P terhadap penambahan. Jadi, F terhadap penambahan untuk inverse-nya itu tidak tertutup terhadap P terhadap penambahan. Kemudian ambil G, himpunan bagian dari P, di mana G itu sama dengan 0, 2, dan 4. Kemudian kita buat tabel Sayle-nya, 0 plus 0 hasilnya 0, 0 plus 2 hasilnya 2, 0 plus 4 hasilnya 4. Kemudian 2 plus 0 hasilnya 2, 2 plus 2 hasilnya 4, 2 plus 4 hasilnya 0, kemudian 4 plus 0 hasilnya 4, 4 plus 2 hasilnya 0, 4 plus 4 hasilnya 2. Nah, karena berdasarkan tabel Sayle, teramati bahwa I1 G bukanlah himpunan kosong, dan I2 sebarang anggota G jika ditambahkan dengan sebarang inverse dari G menghasilkan anggota G. Hal ini menunjukkan bahwa G terhadap penambahan merupakan subgroup dari P terhadap penambahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa subgroup dari P terhadap penambahan itu ada 2, yaitu 0 dan 0, 2, 4. Terima kasih. Oke, silakan tanya jawab. Baik, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Saya tanya Umi, itu coba temukan lagi satu subgroup dari situ.
Satu Kemungkinan subgroup bisa dari ditentukan nggak? Iya, satu aja. Coba lagi. Coba. Kalau emang itu bukan subgroup nggak apa-apa, coba. bentar, Pak. Nol sama 4 kira-kira himpunan 0 sama 4 kira-kira subgroup nggak nih? Nol sama 4 bukan, Pak, karena tadi kan 4 ditambah 4 hasilnya 8 dibagi 6 sisa 2. Sedangkan 2 itu bukanlah elemen dari 0,4 itu. Oke. Kalau 2 sama 4? Himpunan 2 sama 4, Umi. Sama 4 itu kan tadi inverse-nya itu kan 0. Tapi 0 itu bukanlah anggota dari 2,4. Jadi dia bukanlah subgroup. Oke, cukup dari saya. Silakan ditutup. Baik, Pak. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Itu termasuk panjenengan sudah belajar. Baik, sebelumnya apakah PPT saya sudah terlihat? Oke, sudah, Nak. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yuyun Novitasari dengan NIM 211001013. Saya akan menjelaskan soal yang nomor 11, yaitu diberikan himpunan B 0, 2, 4, 6, dan 8 yang merupakan himpunan bagian dari Z10 terhadap penjumlahan. Tentukan semua subgrup dari B. Selanjutnya, untuk langkah pertama yang ditentukan yaitu untuk membuktikan Z10 terhadap penjumlahan ini adalah suatu grup yaitu dengan menggunakan tabel Cayley di samping. Karena Z10, maka anggota dari tabel Cayley tersebut adalah 0 sampai 9, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 2 ditambah 0, 2, dan seterusnya. Kemudian yang 9 ditambah 1 hasilnya 0, 8 ditambah 2 hasilnya 0, 7 ditambah 3 hasilnya 0, dan selanjutnya. Kemudian kita bisa melihat yang 9 ditambah 2 yaitu hasilnya 1. Mengapa hasilnya 1? Karena 9 ditambah 2 adalah 10, kemudian kita ambil sisanya, yaitu 1. Next, yang selanjutnya. Teramati bahwa berdasarkan tabel Cayley di atas, yaitu G1 jelas Z10 bukan merupakan himpunan kosong, karena 0 juga elemen dari Z10.
G2, karena hasil penambahan sembarang dua anggota Z10 menghasilkan anggota Z10, ini berarti Z10 terhadap penjumlahan bersifat tertutup. G3, karena berdasarkan poin G2 yaitu Z10 bersifat tertutup, maka hal ini mengakibatkan Z10 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif, yaitu kita misalkan dalam kurung 3 plus 1 plus 6 sama dengan 4 plus 6 sama dengan 0, dan 3 plus dalam kurung 1 plus 6 sama dengan 3 plus 7 sama dengan 0, karena dalam kurung 3 plus 1 plus 6 sama dengan 0 sama dengan 3 plus dalam kurung 1 plus 6, ini menunjukkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Nah, kita buktikan secara umum, yaitu kita ambil sembarang dari A, B, C adalah elemen dari Z10, di mana berlaku A modulus dalam kurung A modulus 10 plus B modulus 10 plus C modulus 10 sama dengan dalam kurung A plus B modulus 10 plus C modulus 10. Sama dengan dalam kurung A plus B plus C modulus 10, kemudian didapatkan A plus dalam kurung B plus C modulus 10, kemudian A modulus 10 plus dalam kurung B plus C modulus 10. Karena untuk sembarang A, B, dan C adalah elemen dari Z10, maka berlaku A modulus 10 plus B modulus 10 plus C modulus 10 sama dengan A modulus 10 plus dalam kurung B plus C modulus 10. Nah, ini menunjukkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Kemudian yang G4, karena untuk sembarang A elemen dari Z10, maka berlaku 0 plus A sama dengan A sama dengan A plus 0. Nah, ini menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas dari Z10 terhadap penjumlahan. Kemudian kita membuktikan yang G5, yaitu akan ditunjukkan bahwa setiap himpunan Z10 mempunyai inverse. Karena 9 plus 1 sama dengan 0 dan 1 plus 9 juga sama dengan 0, maka inverse dari 9 adalah 1 dan inverse dari 1 adalah 9. Kemudian 8 plus 2 sama dengan 0 dan 2 plus 8 juga sama dengan 0, ini mengakibatkan berarti inverse dari 8 adalah 2 dan inverse dari 2 adalah 8. Yang selanjutnya 7 ditambah 3 sama dengan 0 dan 3 ditambah 7 juga sama dengan 0, maka inverse dari 7 adalah 3 dan inverse dari 3 adalah 7. Yang selanjutnya 6 ditambah 4 sama dengan 0 dan 4 ditambah 6 juga sama dengan 0, maka inverse dari 6 adalah 4 dan inverse dari 4 adalah 6. Yang selanjutnya 5 ditambah 5 sama dengan 0 dan 5 ditambah 5 juga sama dengan 0, maka inverse dari 5 adalah dirinya sendiri. Dan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 juga sama dengan 0, maka inverse dari 0 juga dirinya sendiri. Karena Z10 terhadap penjumlahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, maka dapat disimpulkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan adalah sebuah grup. Dan selanjutnya di sini akan membuktikan menentukan subgroup. Nah, karena di soal perintahkan untuk menentukan semua subgroup dari B, yaitu di mana ambil B himpunan Z10 terhadap penjumlahan, di mana himpunan dari B adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Tentukan semua subgroup B terhadap penjumlahan, di mana Z10 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Shailey berikut. Nah, karena di situ ditentukan himpunannya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8, maka kita buktikan dengan menggunakan tabel Shailey. Kita masukkan 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 2, 2, 4 ditambah 0, 4, 8, 0, 8, dan seterusnya. Nah, karena dari tabel Shailey tersebut teramati bahwa B bukan merupakan himpunan kosong karena 0 adalah elemen dari B.
Yang kedua, sembarang anggota B ditambahkan dengan sembarang inverse dari B menghasilkan anggota B. Ini menunjukkan bahwa B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Nah, yang selanjutnya, karena di soal itu diperintahkan untuk mencari semua subgrup dari B, maka untuk mencari subgrupnya yaitu dengan menentukan himpunan bagian dari himpunan B, yaitu dengan rumus 2 pangkat N. Karena N adalah jumlah anggota dari suatu himpunan, karena himpunan B berjumlah 5, maka 2 pangkat N yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, dari himpunan bagian tersebut diperoleh subgrup dari himpunan B adalah berjumlah 32, yaitu sebagai berikut, yaitu termasuk himpunan kosong 0, 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Di sini saya membuktikan yang merupakan subgrup. Ambil C himpunan Z10 terhadap penjumlahan, di mana C sama dengan 0,5, akan ditunjukkan apakah C terhadap penjumlahan adalah subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Nah, yaitu kita buktikan dengan tabel Sailly, 0 ditambah 0, 0, 5 ditambah 0, 5, 0 ditambah 5, 5, 5 ditambah. Berdasarkan tabel Sailly tersebut, teramati bahwa C bukan merupakan himpunan kosong karena 0 adalah elemen dari C. Yang kedua, sembarang anggota C ditambahkan dengan sembarang inverse dari C menghasilkan anggota dari C. Ini menunjukkan bahwa C terhadap penjumlahan tertutup pada inverse-nya. Dengan demikian, C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Yang selanjutnya, ambil contoh yang bukan merupakan subgrup, yaitu ambil D himpunan dari Z10 terhadap penjumlahan, di mana D memiliki anggota 0, 4, dan 6. Yang selanjutnya, ditunjukkan apakah D terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan, kita buktikan dengan menggunakan tabel Sailly, yaitu 0 ditambah 0, 0, 4 ditambah 0, 4, 6 ditambah 0, 6, 0 ditambah 6, 0, 6 ditambah 6, 2, 0 ditambah 4, 4, 4 ditambah 4, 8, dan 6 ditambah 4, 2. 0. Berdasarkan tabel Sailly tersebut, teramati bahwa D bukan merupakan himpunan kosong karena 0 adalah elemen dari D. Nah, sembarang anggota dari D ditambahkan dengan sembarang inverse dari D, yaitu 4 plus 4 sama dengan 8, dan 6 plus 6 sama dengan 2. Nah, ini menunjukkan bahwa D terhadap penjumlahan tidak tertutup terhadap inverse-nya. Dengan demikian, D terhadap penjumlahan bukan merupakan subgrup dari Z10. Dan dari yang saya cantumkan itu cuma 2 karena sangat banyak, mungkin menambah waktu yang cukup banyak ya. Yang saya buktikan itu yang termasuk subgrup dari himpunan B adalah 0,5 dan 0,0. Itu kurang lebih dari saya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, temukan lagi subgrupnya. Coba Yun, silakan. Ya Pak, sebentar.
Yang saya temukan itu himpunan 0, 2, 4, 6, dan 8, Pak. Yang lainnya itu bukan merupakan subgroup. Pak, Dan alasannya apa, Yun? 0,5. Alasannya apa, Yun? Saya ambil misalkan 0, 2, dan 4. Karena dan inverse dari 6 itu inverse dari 4 adalah 6. Dan hasilnya itu mendapatkan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, hasil dari 4 ditambah 6 sama dengan 8 itu bukan merupakan anggota dari, jadi bukan termasuk subgroup dari Z10. Oke, bisa ditutup, Yun. Baik, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita rundingkan lagi jadwalnya kapan. Nanti saya kabari ya. Terima kasih. Bapak izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.